الكرة العرضية خطراء خطراء من اندونيسيا يا رب. الهدف الاول والجمهور الاندونيسي الذي كان فرحا اعتقد الهدف موجود، الهدف موجود. قدم اللاعب لا نشاهدها، اللاعب رقم 9. نعم من هنا نشاهد. Emang wasit kenapa seuzon coba sama wasit? Nah, kalau dia main kita masukin penjara dan tidak boleh mewasit seumur hidup. Timnas Indonesia U23 tertinggal 0-2 dari Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin, 29 April 2024. Malam waktu Indonesia Barat, gawang Hernando Ari jebol pada menit ke-68 lewat Husain Nurchaev. Sebelumnya ada momen di mana Indonesia mencetak gol lewat Muhammad Ferrari. Namun, setelah dicek VAR, ternyata Ramadan Sananta sudah offside dan gol tidak sah. Petaka kembali datang untuk Indonesia. Rizky Ridho mendapat kartu merah setelah melanggar Jasurbek Jaloliddinov. Wasit Shen Yinhao asal Cina mengecek VAR dan diputuskan kartu merah untuk bek Persija itu. Kalah jumlah pemain, Indonesia semakin kesulitan membangun serangan. Kedua tim bermain ngotot sejak babak pertama. Dan puas berbagi skor 0-0 sepanjang 45 menit pertama. Babak kedua tekanan Timnas Indonesia U23 belum berhenti seperti di paruh pertama, bahkan asa untuk unggul sempat lahir ketika gol diciptakan Muhammad Ferrari. Tepatnya pada menit ke-63, publik Timnas Indonesia U23 bersorak kegirangan saat Muhammad Ferrari mencetak gol. Namun sorak-sorai para pendukung Timnas Indonesia U23 tiba-tiba terdiam. Ya, wasit harus mengecek VAR untuk melihat kembali gol yang dicetak Ferrari. Benar saja, gol itu harus dianulir karena sudah terjadi offside terlebih dahulu. Bukan Ferrari, melainkan kaki kanan Ramadan Sananta yang tertangkap kamera VAR sudah terjebak dalam posisi offside ketika Pratama Arhan mengirimkan umpan silang. 5 menit setelah gol Muhammad Ferrari dibatalkan karena VAR, Uzbekistan justru berhasil mencetak gol. Husain Nurchaev menjebol gawang Hernando Ari setelah menyambut umpan silang pemain pengganti, Muhammad Qodir Hamraliyev. Hingga berita ini ditayangkan, Timnas Indonesia U23 masih tertinggal 0-1 hingga menit ke-76. Keputusan wasit setelah mengecek VAR sedikit mengundang perdebatan, sebab lengan pemain Uzbekistan sejajar dengan Ramadan Sananta, yaitu Booriev. Berita kedua, keputusan luar biasa Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun mencoba memotivasi tim asuhan Shin Tae-yong jelang laga semifinal. Berikan yang terbaik untuk Merah Putih. Ini mimpi Anda, mimpi keluarga Anda. Jerih payah yang sudah kalian lakukan, bertahun-tahun, dengan tangis, dengan keletihan, ujar Erick Thohir dinukil dari Antara. Bahkan kemarin juga saat Lebaran, tidak melakukan kebersamaan dengan keluarga. Adalah suatu tentu pengorbanan yang tidak bisa dihitung, tutur Erick Thohir. Erick Thohir meminta para pemain Timnas Indonesia U23 untuk tidak menangis jika belum bisa memberikan hasil maksimal di Piala Asia U23, melainkan sebaliknya. Tetapi jangan menangis di lapangan karena kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Justru kita harus menangis di lapangan karena kita mencapai mimpi kita, jelas Erick Thohir. Sepak bola semua terbuka. 50-50 ya, kita upayakan hasil yang terbaik. Tidak mudah tapi kembali nanti kalau di lapangan tentu kita serahkan, ungkap Erick Thohir. Mohon doa dari seluruh pendukung dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memudahkan. Kita lihat bahwa sepak bola ini alat pemersatu bangsa dan kita sedang punya momentum yang bagus dalam mempersatukan bangsa. Momentum bagus juga kebetulan tim sepak bola kita, generasi emas kita lahir di saat bersamaan. Mohon doa dan tentu bisa menghasilkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kata pria yang juga Menteri BUMN ini.
Pengakuan mengejutkan pemain Vietnam. Bek Vietnam U23 ini justru mendukung timnas Indonesia untuk mengalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Menanggapi dua hasil yang jauh berbeda dari dua negara Asia Tenggara, salah satu bek muda Vietnam yakni Ho Van Chuong turut memberikan komentarnya. Ho Van Chuong yang sudah kembali ke negaranya dari Qatar mengaku sedih dengan tersingkirnya Vietnam dari perempat final Piala Asia U23. Menurutnya, Vietnam hanya kurang beruntung saat menghadapi Irak sehingga hal tersebut membuat negaranya gagal mengulangi pencapaian di tahun 2018. Yang paling menyedihkan adalah Vietnam U23 tidak bisa melaju ke babak semifinal. Vietnam U23 tersingkir karena kesalahan kecil. Jelasnya, meski negaranya tersisih dari Piala Asia U23, namun Ho Van Chuong justru menggantungkan harapannya kepada timnas Indonesia yang akan berlaga di semifinal. Ia berharap kalau timnas Indonesia bisa mengharumkan Asia Tenggara di Piala Asia U23 dan mengeklaim satu tempat di Olimpiade Paris 2024. Mudah-mudahan Indonesia U23 bisa melangkah sejauh mungkin. Mereka juga wakil sepak bola Asia Tenggara, kata Ho Van Chuong dikutip dari Soha.